Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bitaysiris siyam wal qiyam wa ja'ala thawaba man fa'ala dzalika takfirul khataya wal atham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu man shalla wa zakka wa hajja wa sham. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang mulia, di bulan penuh barokah ini, mari kita senantiasa berusaha dan selalu berusaha untuk dapat meningkatkan ketakwaan kita bersama pada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah kepada kita bersama sampai di mana kita mampu melaksanakannya, di samping menjauhi segala yang dilarang olehnya kapan dan dimanapun kita berada. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa adalah ibadah yang lain daripada yang lain. Kalau kita melihat dari takrif, definisi daripada puasa, banyak. Salah satu di antaranya yang dikemukakan oleh Mahmud Saltud dalam kitabnya Al-Islam Aqidah wa Syariah. Beliau mengatakan as-shaum adalah al-imsak anil akli wa syurbi wa mulabasatil jinsiyah min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Puasa adalah menahan makan, menahan minum, menahan tidak melakukan hubungan persebadanan antara suami dan istri mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan pakaiannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu kalau kita bandingkan dengan ibadah yang lain, biasanya ibadah itu melakukan sesuatu. Contoh, kalau kita haji melakukan perjalanan menuju ke Baitullah, di sana melakukan action, kita pakai pakaian umroh, pakai pakaian ikhram, kita tawaf, kita sa'i, kita wukuf di Arafah, kita mabit di Muzdalifah, kita melempar jamar di Mas'ah sampai beberapa hari. Ini semuanya aktivitas yang dilakukan. Puasa itu melakukan untuk tidak melakukan, melakukan untuk tidak makan, melakukan untuk tidak minum, melakukan untuk tidak melakukan hubungan persebadanan antara suami dan istri mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Oleh karena itu tidak heran kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam memerintahkan orang-orang yang berpuasa itu Allah mengawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan sembarang orang yang diperintahkan oleh untuk berpuasa itu.
khusus orang-orang yang beriman. Karena puasa tadi ibadah yang menahan diri melakukan untuk tidak melakukan. Tidak ada yang tidak tampak bagi seorang. Tidak ada bedanya antara orang yang berpuasa dan tidak berpuasa. Kalau mungkin kita di jalan bertemu dengan seorang yang tidak makan, mungkin kita tahu apa dia puasa atau tidak, kita tidak tahu. Karena yang tahu adalah diri mereka sendiri. Oleh karena itu, keimanan yang di sini yang harus menjadi pendorong bagi seorang itu untuk melakukan puasa. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Puasa yang ibadah yang luar biasa tadi itu diletakkan pada bulan yang luar biasa pula. Bulan Ramadan itu bulan yang luar biasa. Kenapa? Khotib katakan bulan luar biasa. Karena kedatangan bulan ini sebelum bulan Ramadan sudah diinformasikan oleh Rasulullah. Ini kalau tidak bulan yang luar biasa tidak mungkin. Bahkan sejak 2 bulan Rasulullah menyuruh kita untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan menjelang akhir bulan Sya'ban Rasulullah berpidato panjang sekali. Dalam hadisnya Sa'id ibn Musayyab dari Salman Al-Farisi merupakan hadis yang marfu. Beliau mengatakan, ini khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berpidato kepada kami fi akhir yaumin min Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban. Faqala ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad adhallakum syahrun azim. Telah di muka Anda ini bulan yang mulia, bulan yang penuh barokah banyak, bulan yang dimana suatu kebaikan setara dengan kewajiban di luar bulan Ramadan. Suatu kewajiban di bulan Ramadan setara dengan 70 kali kewajiban di luar bulan Ramadan. Luar biasa. Itu bulan di mana pada bulan itu ada satu malam yang setara dengan 83 tahun 3 bulan. Luar biasa. Bulan di mana di situ Allah menambahkan rizki pada seorang. Banyak. Ada syahrul Quran, ada syahrul sabr, banyak sekali bulan-bulan kebaikan akan bulan Ramadan itu. Oleh karena itu layak sekali, pantas sekali kalau riwayat yang disampaikan oleh Allah kepada orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan juga luar biasa. Di dalam hadis suci di Rasulullah SAW mengatakan macam ini, semua amal manusia itu adalah untuk dia, mulai dari 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Itu amal perbuatan. Kata Allah, wasaumuli, puasa itu milik saya, wa ana ajzi, saya nanti yang membalasnya. Itu hadis qudsi. Jadi kalau amal perbuatan yang lain puasa itu terkukuh mulai 10 kali sampai dengan 700 kali lipat. Tetapi kalau puasa tidak terkukuh, Allah sendiri yang akan memberi pahala. Ini karena apa? Karena puasa tadi ibadah yang luar biasa dan diletakkan pada bulan yang luar biasa. Ini satu. Yang kedua, doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Bazzar. Rasulullah mengatakan, salasun haqqun 'ala Allah alla yarudda lahum da'wah. 3 hal ini hak layak bagi Allah
untuk tidak menolak doa mereka. Yang pertama adalah as-shaim hatta yuftira, orang yang puasa sehingga dia nanti berpuasa. Yang kedua, al-mazlum hatta yantasira, orang yang mazlum sehingga itu ditolong oleh Allah, ditolong dari kezalimannya. Yang ketiga, wal musafir hatta yarji, orang yang musafir sehingga dia itu pulang. Itu 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa juga termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Rasulullah bersabda, al-jannah mustaqah ila apa? Surga itu rindu kepada 3 orang. 1, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Kalau bisa ini membaca walaupun tidak tahu maknanya, apalagi kalau membaca dan dia mengerti maknanya. Lebih-lebih lagi dia membaca di samping mengerti juga mengamalkan maknanya dalam Al-Quran itu. Karena arti diksi kata membaca itu macam-macam. Tidak akan, kalau orang membaca tidak paham, mungkin tidak bisa dikatakan membaca. Di Indonesia kalau orang membaca koran pasti paham akan isinya. Kalau dia membaca koran kok tidak paham isinya, maka dia tidak dikatakan mungkin belum membaca. Tapi lebih dari itu, orang baca mestinya harus melakukan apa yang dibaca itu. Contoh, ketika di pinggir jalan ada tulisan dilarang kencing di sini, maaf, kok ada orang kencing di situ? Berarti dia itu belum membaca tulisan itu atau tidak membaca tulisan itu. Walaupun sudah berkali-kali membaca, tapi kalau belum melaksanakan, belum dianggap dia itu membaca. Tetapi untuk baca Al-Quran ini, walaupun tidak paham artinya, Allah beri pahala 10 kali. Dan itu alif dikatakan sekali, 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Dari 1 Quran berapa juta huruf yang dia baca. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hafizul lisan, orang yang menjaga lisannya. Di bulan Ramadan ini saya kira layak bagi kita untuk menjaga lisan kita, terutama dari kata-kata yang bisa membatalkan nilai-nilai puasa. Minimal 1, karena ada 5. Tapi dalam satu hadis Rasulullah pernah mengatakan, man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillah hajatun fi ayyada'a ta'amah wa syarabah. Barang siapa tidak meninggalkan kata-kata yang bohong atau perilaku bohong. Kalau kata-kata bohong itu ya kata yang tidak sesuai dengan kenyataan. Perilaku bohong itu perilaku yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu bisa membatalkan nilai puasa. Kata Rasulullah, falaysa lillah hajatun fi ayyada'a ta'amah wa syarabah. Tidak ada artinya dia meninggalkan makan dan minum kalau dia berkata bohong atau berperilaku bohong. Contoh berperilaku bohong, kalau kita pecandu sepak bola, mungkin kita pernah mendengar kata-kata diving. Diving itu orang pura-pura jatuh ketika ada di tempat penalti, padahal dia tidak apa-apa. Tujuannya apa? Sudah wasit menyangka dia itu ada pelanggaran, terus akhirnya ada penalti, padahal sebetulnya tidak ada apa-apa. Jadi perilaku diving itu perilaku bohong. Kalau orang itu puasa bisa menghilangkan nilai puasa.
Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga adalah mut'imul ji'an, orang yang makan kepada orang yang berpuasa, orang yang kelaparan. Ini di bulan puasa ini tempatnya juga. Di dalam hadis yang panjang tadi, di sana ada di tengah-tengah Rasulullah mengatakan, barang siapa memberi makan, memberi iftar pada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tadi, dan orang berpuasa tadi pahalanya tak putus, tidak kurang sedikit pun. Ini luar biasa kita beramal di bulan puasa. Kemudian yang keempat adalah mut'imul ji'an, orang yang keempat adalah as-shaim fi syahri Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling akhir, orang yang berpuasa itu insya Allah nanti dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis yang terkenal, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa puasa di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan dan penuh pengharapan ridha Allah, dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena bulan ini bulan yang luar biasa, ada ibadah yang wajib, ibadah yang luar biasa, maka jangan sampai kesempatan yang 1 tahun sekali ini kita sia-siakan. Jangan sampai kita itu puasa, selesai puasa kita tidak dalam keadaan maghfurullah, tidak diampuni dosanya, kata Rasul. Jangan sampai. Kalau termasuk ini termasuk kategori orang yang diamini oleh Rasulullah, karena perintah malaikat Jibril ketika Rasulullah itu naik mimbar pernah mengatakan amin 3 kali, dan itu didengar oleh sahabat yang duduk di dekat mimbar. Lantas sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gerangan apa? Kenapa Anda baca amin sampai 3 kali? Satu di antaranya yaitu orang yang menjumpai bulan Ramadan. Bulan Ramadan usai, dia dalam keadaan dosanya tidak terampuni. Itu mungkin ibarat pepatah di Indonesia, ada tikus di lumbung padi bisa mati kelaparan. Ini karena tidak taunya tikus ada makan begitu banyak kok sampai mati kelaparan. Kita di bulan Ramadan, bulan maghfirah, kenapa seusai bulan Ramadan kok tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika pasca Ramadan dia meninggal dunia dalam keadaan tidak bagus, dijauhkan rahmatnya dari Allah. Ketika itu anak malaikat juga mengatakan amin, dan terus terus Rasulullah disuruh qul ya Muhammad amin. Rasulullah mengatakan iya, menyetujui. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita sama berdoa. Mudah-mudahanlah Allah beri kekuatan kepada kita bersama. Allah beri petunjuk kepada kita bersama. Allah beri kemudahan kepada kita bersama. Tanpa kemudahan dari Allah, sulit bagi kita untuk melaksanakan sesuatu. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan, memanfaatkan bulan Ramadan ini seoptimal mungkin dan semaksimal mungkin, sehingga kita keluar dari Ramadan bisa termasuk orang yang masuk surga, bisa dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang dosa doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.